Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin Ibu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sediaan obat, sediaan pulveras dengan anggota Abiuri Sekolah, Elsa Tiroma Pasaribu, Gema Akbar Praditya, Aden Mafazat, Alia Zafira, Alfiatus Solihah, dan saya sendiri Aulia Sabiat Nur Sabrina, serta Kesha Sabrina Aulia. Saya Alif Salia akan menjelaskan pendahuluan dari topik yang dibahas. Obat merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Serbuk bagi atau pulveras adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau pengemas lain yang sesuai. Pulveras memiliki kelebihan yaitu dosisnya mudah diatur dan kombinasi obatnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, ketidaktepatan dosis terkait dengan pemberian dosis, cara penyiapan dan penyimpanan dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan terapi. Adanya variasi dalam bobot dan kandungan dapat mempengaruhi efektivitas obat yang diberikan pada pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengenal dan memahami konsep dengan baik mengenai suatu sediaan obat. Definisi dari serbuk. Serbuk pulveras. Pulveras atau biasa disebut serbuk terbagi adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama. Umumnya, serbuk terbagi dibungkus dengan kertas perkamen dan untuk lebih melindungi dari pengaruh lingkungan, serbuk ini dapat dilapisi dengan kertas selofan atau sampul polietilena. Syarat-syarat pulveras. Pertama, harus kering. Tidak boleh mengandung air, tidak boleh menggumpal, tidak mengandung zat-zat higroskopis. Kedua, harus homogen. Setiap bagian dalam campuran serbuk harus mengandung bahan yang sama, ukuran yang sama, warna yang sama, dan dosis yang sama. Ketiga, harus halus, memenuhi derajat kehalusan serbuk. Next, dalam tabel dapat dilihat, kita ambil contoh klasifikasi serbuk halus. Artinya, serbuk halus ini harus lolos 100% pada MES 60 dan jika diletakkan pada MES 100 hanya lolos 40%. Next, selanjutnya keuntungan serbuk. 1. Serbuk itu lebih mudah terdispersi daripada sediaan padat. 2. Mudah ditelan. 3. Lebih stabil daripada sediaan cair. 4. Obat yang tidak stabil dalam suspensi atau larutan air dapat dibuat dalam bentuk serbuk. 5. Obat yang terlalu besar volumenya untuk dibuat tablet atau kapsul dapat dibuat dalam bentuk serbuk. 6. Dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan penderita. Next, kekurangan serbuk. Serbuk memiliki kekurangan. 1. Tidak tertutupnya rasa dan bau yang tidak enak. 2. Pada penyimpanan kadang terjadi lembab dan basah atau basah. Next, selanjutnya ini adalah foto dari sediaan pulveras. Dapat dilihat pada gambar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aden Mafazat dengan NPM 23180311017. Izin melanjutkan yang udah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, pulveras ini merupakan obat dalam bentuk sediaan serbuk terbagi, di mana serbuknya ini yang merupakan campuran dari bahan obat ataupun zat kimia yang kemudian dihaluskan dan itu akan diperuntukkan untuk penggunaan oral maupun luar. Namun, pulveras sendiri yang dibungkus menggunakan kertas perkamen dan cocok untuk sekali diminum atau penggunaan oral sekali minum. Nah, untuk pulveras sendiri teman-teman itu biasanya diperuntukkan untuk anak-anak atau orang dewasa yang suka menelan pil ataupun kapsul ataupun tablet juga. Nah, nggak hanya itu juga teman-teman, untuk pulveras sendiri itu biasanya dalam resep dokter itu ditulis menjadi 2. Yang pertama itu ditulis seluruh jumlah obat kemudian dibagi per bungkusnya, atau ditulis jumlah obat per bungkusnya kemudian ditulis seberapa banyak bahan obat, seberapa banyak bungkus obatnya, seperti ini.
Nah, nggak hanya itu juga teman-teman, mengenai indikasi penggunaan obat. Nah, untuk indikasi penggunaan obat pulver sendiri itu bervariasi tergantung bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Adapun beberapa contohnya itu adalah analgesik. Nah, analgesik itu biasanya itu untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala atau nyeri otot atau sakit gigi. Nggak hanya itu juga, ada juga antisida, yaitu seperti untuk meredakan gejala sakit ma, asam lambung berlebih dan gangguan pencernaan. Gak hanya itu juga teman-teman, ada juga antibiotik untuk mengobati infeksi atau bakteri tertentu, antipiretik itu untuk meredakan demam, ada juga antiinflamasi itu untuk mengurangi peradangan dan pembekakan dalam kondisi seperti artritis, ada juga antihistamin untuk mengatasi alergi, ada laksatif itu untuk mengatasi konstipasi, dan juga antifungal untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Nah, untuk indikasi penggunaan obat dari pulver sendiri itu biasanya diminum secara oral dengan dilarutkan dengan air. Nah, air yang digunakan itu haruslah air putih. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai dosis penggunaan dari pulveres atau serbuk terbagi itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya dosis penggunaan kepada pasien itu bergantung dari beberapa faktor. Salah satu faktornya itu adalah bahan obat dari obat pulveres yang diberikan kepada pasien. Gak hanya itu juga dipengaruhi oleh beratnya penyakit yang diderita oleh pasien, usia pasien, jenis kelamin pasien, hingga berat badan dan luas permukaan tubuh dari pasien itu sendiri. Nah, saya mengambil contohnya itu adalah obat pulveres yang diberikan kepada pasien itu adalah antibiotik, contohnya itu adalah amoksisilin. Nah, untuk orang dewasa sendiri itu mungkin sekitar 500 mg yang diberikan dengan setiap interval waktunya itu 8 jam, tapi ini dapat bervariasi tergantung dari faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk anak-anak, dosis yang biasanya itu dihitung berdasarkan berat badannya, misalnya 20-40 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, itu akan dibagi lagi menjadi beberapa dosis. Nah, perlu kita ketahui juga kan bahwa sebelumnya tadi udah dijelaskan bahwa itu tergantung oleh interval waktu. Jadi jika dosis yang diberikan itu adalah 500 mg, maka itu harus perhitungannya itu setiap diminum 8 jam sekali. Dan gak hanya itu juga teman-teman, dosis dari maksimal atau maksimum dari amoksisilin itu kan perharinya 4000 mg. Jadi 500 mg itu tiap 8 jam atau 750 sampai 1000 mg tiap 12 jam. Nah, itu balik lagi terhadap beratnya penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, untuk infeksi berat dosisnya itu adalah 750 sampai 1000 mg tiap 8 jam selama 10 hari. Nah, untuk anak-anak itu kan seperti yang dijelaskan sebelumnya itu berdasarkan berat badan dari anak tersebut. Jika berat badannya itu kurang dari 40 kg, itu 40 sampai 90 mg per kilogram berat badan per hari yang bisa dibagi ke dalam beberapa kali pemberian. Nah, untuk efek samping dan reaksi itu tergantung mungkin akan timbul kepada pasien. Nah, itu tergantung mengenai dipengaruhi juga oleh alergi yang diderita atau penyakit yang diderita oleh pasien. Mungkin itu saja mengenai dosis penggunaan dan juga indikasi obat dari pulveres. Terima kasih. Selanjutnya, saya Elsa akan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat dan contoh obat yang beredar di pasaran. Dalam penggunaan pulveres dapat dikatakan relatif sederhana, cukup melarutkannya dengan air mineral dan dapat langsung dikonsumsi sesuai dengan arahan dokter atau sesuai dengan yang tertulis pada etiket. Jika dalam kemasan tertulis 3 kali sehari, maka obat tersebut akan efektif jika diminum dalam waktu 3 kali 24 jam dengan jarak waktu yang sama yaitu 8 jam. Demikian juga jika obat diminum 2 kali sehari, maka akan diberikan jeda waktu yaitu 12 jam dan seterusnya. Penggunaan obat yang rasional termasuk antibiotik merujuk pada penggunaan obat yang benar, sesuai, dan tepat. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau senyawa sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri. Dampak berbahaya akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional adalah terjadinya resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik harus sesuai dengan jumlah dan lama penggunaan yang telah ditentukan meskipun sudah merasa sembuh. Antibiotik dalam penggunaannya harus dihabiskan dan sesuai dengan resep dokter agar dapat bekerja dengan efektif dalam mengobati penyakit.
Kelemahan dari pulveres adalah rasa obat yang tidak dapat tertutupi sehingga masih terasa pahit dan sepat. Cara minum obat yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu mencari makanan atau minuman yang dapat membantu mengurangi rasa pahit saat mengonsumsi obat seperti susu dan pisang. Namun, nyatanya tidak semua obat dapat dikonsumsi bersamaan dengan susu dan pisang. Pemberian antibiotik bersamaan dengan produk susu dan pisang dapat menyebabkan penurunan efektivitas dan penyerapan antibiotik. Makanan tinggi protein seperti pisang dapat meningkatkan laju aliran darah. Peningkatan aliran darah ini biasanya dapat mempengaruhi absorpsi obat. Selanjutnya adalah contoh obat yang beredar di pasaran. Pada pelayanan kefarmasian, ada berbagai macam bentuk sediaan yang diresepkan oleh dokter untuk pasien, baik berupa sediaan jadi ataupun sediaan racikan. Di Indonesia, bentuk sediaan racikan utama biasanya berupa pulveres atau serbuk. Sediaan pulveres adalah sediaan berbentuk serbuk yang merupakan racikan obat sendiri atau merupakan hasil penggerusan dari sediaan tablet. Pemberian pulveres kepada pasien dilakukan dengan cara pulverisasi atau pengecilan ukuran partikel dari sediaan tabletnya. Hal ini dilakukan karena tidak adanya alternatif lain akibat tidak tersedianya serbuk murni yang dapat diracik menjadi sediaan pulveres. Sehingga hingga saat ini, tidak ada bentuk sediaan pulveres yang dijual di pasaran. Hal ini dikarenakan pulveres merupakan obat yang diracik khusus oleh seorang dokter dan apoteker. Penggunaan pulveres lebih banyak ditujukan untuk pemberian kepada anak-anak yang masih sulit menelan tablet atau kapsul, sehingga tablet digerus dan dijadikan menjadi bentuk serbuk terbagi. Oke, yang selanjutnya ada cara pembuatan serbuk. Nah, cara pembuatan serbuk itu yang pertama kita menimbang dan mengambil semua bahan terlebih dahulu sesuai dengan yang tertera pada resep. Setelah itu kita campurkan semua bahan yang telah kita timbang dan ambil tadi di dalam mortir dengan menggunakan stamper hingga menjadi homogen. Kemudian serbuk yang sudah homogen tadi dibagi ke sebanyak kertas perkamen yang diinginkan di dalam resep. Setelah itu baru dikemas kertas perkamennya, dimasukkan ke plastik klip dan diberi etiket dan serta label. Kemudian pada saat penggerusan dan pencampuran bahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan mencampurkan obat berkhasiat keras dalam mortir dalam keadaan yang tidak diencerkan karena akan tertinggal dalam pori-pori dinding mortir. Kemudian yang kedua, bahan atau serbuk yang BJ-nya lebih kecil dimasukkan terlebih dahulu, baru ditambahkan BJ yang serbuk dengan BJ yang lebih besar, kemudian baru diaduk. Yang ketiga, jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah yang banyak sekaligus. Hal ini menghindari ada bagian serbuk yang belum halus. Yang keempat, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku yang digunakan kering. Kemudian yang kelima, jika serbuk yang ditimbang itu beratnya atau bobotnya kurang dari 50 mg, maka harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu menggunakan bahan tambahan yang cocok. Dan yang terakhir, jika obat berupa serbuk kasar, maka serbuk tersebut perlu digerus terlebih dahulu sampai derajat halus yang sesuai yang tertera pada literatur. Inkompatibilitas adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan yang dapat mengubah stabilitas kimia, fisika, maupun terapeutik dari suatu sediaan obat atau disebut kondisi tidak tercampur. Nah, inkompatibilitas ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu inkompatibilitas fisika, kimia, dan terapeutik. Yang pertama ada inkompatibilitas fisika. Stabilitas fisika adalah kemampuan mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan seperti penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, disintegrasi, dan kekerasan. Perubahan fisik yang tidak diinginkan terjadi ketika mencampurkan bahan obat tanpa perubahan kimia. Contohnya seperti serbuk menjadi lembab dan menggumpal yang dapat mempengaruhi stabilitas racikan serbuk. Menjadi basah atau lembabnya suatu serbuk dapat disebabkan oleh adanya obat tertentu yang bersifat higroskopis atau lembab. Misalnya seperti bentuk garam, HCl, HBr, maleat, dan sebagainya. Meskipun disimpan pada wadah tertutup rapat, sediaan ini masih bisa mengalami penurunan stabilitas. Hanya saja, dengan disimpan pada wadah tertutup rapat, dapat memperlambat terjadinya proses tersebut, dalam hal ini menjadi basahnya serbuk. Nah, yang kedua ada inkompatibilitas kimia.
Stabilitas kimia adalah kemampuan untuk mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi. Stabilitas kimia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam tempat penyimpanan. Pada saat penyimpanan, inkompatibilitas pada pulveres bisa terjadi dengan sediaan yang menjadi basah dan meleleh. Fenomena ini sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor higroskopis dari bahan-bahan tertentu atau reaksi kimia antara komponen serbuk. Hal tersebut dapat diatasi dengan memisahkan masing-masing obat yang bereaksi dan dibungkus secara terpisah. Dan sementara untuk bahan-bahan yang mudah teroksidasi antara lain bahan yang aktivasi oleh panas dan cahaya dapat diatasi dengan disimpan pada wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Dan yang terakhir ada inkompatibilitas terapeutik. Inkompatibilitas terapeutik merupakan golongan inkompatibilitas yang apabila obat satu dicampurkan dengan obat lainnya atau dikombinasikan dengan obat lain akan mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa hingga sifat kerjanya dalam tubuh berlainan dengan yang diharapkan. Hasil kerjanya kadang-kadang menguntungkan, tetapi dalam banyak hal justru merugikan dan malah dapat berakibat fatal. Dengan contohnya sebagai berikut. Contohnya seperti absorpsi dari tetrasiklin akan terhambat apabila diberikan bersama-sama dengan suatu antasida yang mengandung kalsium, aluminium, magnesium, atau bismut. Lalu selanjutnya ada cara penyimpanan. Sediaan pulver sendiri biasanya ditaruh di dalam kertas perkamen lalu dibungkus seperti puyer ataupun di dalam wadah tertutup baik. Lalu bisa juga disimpan di tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung dan tidak lembab. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, hindari tempat dengan suhu yang panas tapi tidak juga pula menyimpan obat pada suhu yang terlalu dingin. Simpan dalam kemasan asli dengan etiket lengkap dan periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat secara berkala. Lalu etiket yang digunakan. Etiket sendiri berisi informasi tentang obat-obat yang akan dipahami oleh pasien. Etiket pada sediaan pulvers memiliki peran penting untuk memastikan penggunaan obat yang tepat oleh pasien. Untuk sediaan pulvers yang umumnya diminum, etiket yang paling sering digunakan adalah etiket berwarna putih. Jadi, untuk sediaan pulvers, etiket berwarna putih adalah standar yang umumnya digunakan untuk menunjukkan bahwa obat tersebut harus dikonsumsi secara oral. Jadi, di sini aku bakal bacain kesimpulan atau menyimpulkan dari presentasi yang udah teman-teman aku bikin tadi. Nah, jadi serbuk itu adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau dalam atau untuk pemakaian luar. Nah, bentuk serbuk itu punya luas permukaan yang luas sehingga akan lebih mudah digunakan atau akan lebih mudah larut dan lebih mudah terdispersi daripada bentuk sediaan padat yang seperti kapsul, tablet, pil, dan lain-lain. Nah, anak-anak dan orang dewasa yang sulit untuk menelan kapsul atau tablet akan lebih mudah menggunakan obat dalam bentuk yang seperti serbuk. Nah, biasanya serbuk oral dapat dicampur dengan air minum. Bentuk pulveres adalah sediaan serbuk yang terbagi dalam bobot dan dosis yang sama. Pulveres adalah sediaan serbuk yang terbagi dalam bobot dan dosis yang sama yang untuk ditujukan pada pemakaian oral. Sediaan ini lebih banyak diberikan kepada pasien anak-anak yang masih belum mampu menelan obat kapsul atau tablet secara baik, atau pada orang dewasa dan orang lansia yang sulit menelan sediaan padat lain. Terus, dosis pulveres ini dapat disesuaikan dengan berat badan anak secara tepat. Sediaan ini memungkinkan dosis yang tepat dan kombinasi obat yang sesuai dengan memungkinkan dosis itu sesuai sama kebutuhan pasien. Pulveres itu juga punya beberapa kelebihan, seperti dosis yang mudah disesuaikan dengan berat badan anak secara tepat, obat dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan pasien, terus juga cara pemberian si obat ini yang mudah. Namun, sediaan pulveres juga punya banyak banget kelemahan, seperti ketidakseragaman bobot dan tidak homogen, serta memungkinkan efek samping dan interaksi obat yang meningkat. Sekian Ibu untuk presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.